Hai semuanya, selamat datang di channel Eliezer Dev. Setelah di video yang terakhir kita udah buat sistem local storage, yang dimana jika kita menginputkan sebuah to-do list baru, misalnya olahraga, dan kalau kita refresh browsernya, maka data tersebut akan tetap ada. Nah, jadi buat kalian yang belum menonton part 1 dan part 2 nya, kalian bisa nonton dulu. Nanti linknya ada di deskripsi atau di atas sebelah kanan atas video ini. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah sistem dark mode untuk to-do list kita. Nah, jadi nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, di sini ada sebuah switch button atau toggle. Nah, nanti fungsi toggle ini untuk membuat tampilan ini menjadi dark mode ataupun light mode. Nah, kayak gini. Ini tampilan jika biasa atau light mode. Dan kalau kita klik yang ini, nah maka tampilannya akan berubah menjadi dark mode. Nah, oke, kita akan langsung mulai ngoding aja. Nah, sebelum kita mulai ngoding, kita buka dulu bootstrap-nya. Kita ketik aja bootstrap, lalu masuk ke docs, dokumen, lalu kita cari switch, ini ya, switch. Nah, ini terus kita cari yang kayak toggle tadi ya, yang ini ya, yang ini. Nah, tapi sebelum kita copy, kita mau merapikan file kita ya. Nah, jadi di sini kita bakalan buat file baru aja untuk JavaScript-nya, karena ini udah terlalu panjang ya kayaknya. Kita bikin file baru aja. Kita bikin, kalian bisa klik yang ini, tanda file baru ini, klik, lalu ketik script, kita kasih nama script.js. Nah, kalau udah, ini script dari yang ini, dari yang sini sampai sini, kita cut aja, tekan Ctrl X. Oke, kalau udah kita masukin ke file script.js nya, Ctrl V. Oke, kalau udah kita save, Ctrl S. Oke, di HTML nya kita perlu menyambungkan ke file script.js nya. Di sini kita bisa kasih src, lalu kita generate ke file script.js nya, script.js. Oke, nah di sini kita bakal sedikit ngerapiin ya. Nah, di sini kan ada ini, ada dua elemen yang sama ya. Nah, di sini kita bakalan bikin functionnya aja biar lebih rapi. Ya, kita kasih nama function generate to do, ini aja ya. Nah, nanti dia bakalan nerima sebuah parameter item, lalu kita cut aja yang ini sampai yang list group.inner.html ya. Ctrl X, lalu kita masukin ke sini, Ctrl V. Oke, nah di sini item to do-nya kita ganti dengan item, jadi sesuai dengan yang user yang nanti kita akan masukkan ke function ini. Nah, jadi di sini kita ganti aja dengan generate to do. Jangan lupa kita masukin item to do ini ke sini untuk menjadi argumen dari generate to do. Item to do. Oke, udah. Terus yang ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Lalu kita masukin yang tadi, generate to do. Terus parameternya adalah input user titik value. Oke, kayak gini. Oke, kalau udah, kita coba dulu apakah masih bisa. Ini kita tutup aja dulu ya, ke sini, press, makan, tambahin misalnya tidur, refresh. Masih bisa ya, jadi masih fungsinya masih berjalan dengan baik. Oke, langsung aja. Di sini kita bakalan ke file HTML-nya, kita kopikan yang ini, yang pertama ya, yang ini.
yang ini. Berarti kita ambil yang ini. Oke, Ctrl C. Lalu kita masukin ke sini ya, yang terakhir sini. Jadi di luar kontainernya. Sini berarti sini. Ctrl V. Oke. Nah, di sini kita nggak butuh labelnya, kita hapus saja labelnya. Lalu ID-nya kita bikin dark mode toggle, itu aja ya, dark mode toggle. Terus kalau udah kita cek dulu apakah udah masuk. Nah ini ya, udah ada di sini. Nah kita mau dia ada di tengah bawah ya, di sini. Nah ini style CSS-nya kita bikin file baru juga ya. Kita cut aja, Ctrl X, kita hapus yang ini. Kita bikin file baru, klik tambah new file, style CSS, kita Ctrl V. Oke, kalau udah, jangan lupa di sini kita harus link ke style.css-nya. Di href kita ketik style.css. Oke. Kalau udah, kita mau target ini ya, from switch. Ctrl C aja, copy, masukin ke sini. Ctrl V. Jangan lupa karena dia kelas kasih titik. Oke. Kalau udah, kita bikin posisi dia fix, position fix. Lalu kita bikin bottomnya, bottom jarak bawahnya 30 pixel. Lalu leftnya kita kasih 50%. Nah ini biar ke tengah, tapi ini sebenarnya belum ke tengah ya, left 50% itu belum setengah, belum ke tengah-tengah, makanya kita perlu translate X, karena dia di sumbu X kita minus lagi, minus 50%. Oke, kalau kita cek, nah dia udah di sini, tapi ini kayaknya terlalu kecil ya, kita bisa kasih scale di sini, scale misalnya 1,5. Nah kayak gini udah lebih baik ya. Nah sekarang kita bakal bikin sebuah utilities untuk dark mode-nya. Jadi di sini kita bakalan bikin ke sebuah kelas yang namanya dark mode. Jadi setiap elemen yang ada kelas dark mode-nya nanti dia bakalan ada sebuah warna untuk dark mode-nya. Nah di sini warnanya gue ambil dari colorhan. Nanti linknya bakal gue tulis di deskripsi. Oke, pertama kita di sini kita kasih komentar dulu aja, dark mode style. Nah pertama apa nih yang butuh kita style? Yang pertama yang tadi udah kita lihat, pertama adalah bodinya. Jadi kita select bodinya, body yang nanti di dalamnya ada sebuah kelas yang namanya dark mode. Maka kita bakalan ubah warnanya menjadi background color, jadi yang ini gelap 0 atau black. Kita kasih aja black, lalu kita kasih important kayak gini. Jadi kalau misal kita kasih kelasnya di sini, di body class dark mode, kita save, harusnya nah dia hitam ya, jadi udah benar. Tapi nanti di sini kita nggak bakal manual kayak gini, kita bakal pakai JavaScript. Oke, untuk body udah. Lalu di sini kita bakalan ke cardnya. Jadi di sini warna ini, card ini kita bakalan bikin dia warnanya ungu yang ini. Kita kasih dulu card yang nanti ada kelas dark mode, maka kita bakalan bikin background color. Kita copy aja yang ini copy, klik, lalu pagar stack. Oke, background colornya ada. Lalu kita bikin colornya untuk huruf-hurufnya, kita ambil yang
ini ya. Oh, yang ini yang BC6FF1 yang paling terang. Kita Ctrl V. Oke, udah masuk. Lalu kita buat bordernya. Border 1 pixel solid BC. Kayaknya ini nggak sama ya, yang ini aja biar lebih tua. Oke, kayak gini. Kalau nanti di cardnya, oh jangan lupa yang bentar aja, bentar sebentar, di cardnya di sini kita kasih dark mode. Kita lihat, nah di sini belum berubah ya, jadi sama kayak body, di sini kita harus kasih dia important. Kita kasih dia di sini important, di sini juga. Dia udah berubah ya, warnanya ada ungu. Oke, udah berhasil. Kita hapus lagi dashboardnya di sini. Selanjutnya kita bakalan bikin ini ya. Jadi kalau ininya kecek atau ini kan backgroundnya biru ya, nanti kita bakal bikin backgroundnya sama dengan cardnya. Nah, di sini kita select aja yang input, yang type-nya adalah checkbox. Kalau dia di cek atau dia ya kayak gini pas aktif, maka kita bakal bikin background color yang ini paling tua 520. Lalu bordernya, border kita bikin 1 pixel solid. Lalu BC ya ini. Nah, dia udah berubah warnanya. Jadi kalau nggak aktif atau nggak dicek, maka bakalan warnanya bakal normal. Kalau dia di checklist atau dicek, nanti warnanya bakal berubah jadi ungu. Oke, selanjutnya kita mau ini ya, target yang buttonnya. Maka kita bisa bikin yang button. Nah, ini kan ada kelas buttonnya, kita bikin aja. Kalau ada yang kelasnya button, lalu ada kelas yang dark mode, maka kita bakal bikin buttonnya background color. Ini agak yang mudah, yang 892. Lalu bordernya 1 pixel solid. Lalu yang ini B. Nah, kalau kita kasih dulu aja deh, kan dark mode. Nah, ini udah berubah ya. Kalau kita nggak kasih important ini, elemennya udah berubah, maka kita nggak perlu masih important ke sini, ke selektornya. Oke, ini kayaknya udah. Sekarang kita pindah ke JavaScript-nya. Oke, pindah ke JavaScript-nya. Di sini kita bakal target dulu cons. Apa yang mau kita target? Kita di sini mau target ini checkbox-nya atau switch button-nya. Kita bisa ambil ID-nya, kita copy ID-nya dulu, Ctrl C, lalu kita balik ke sini, kita kasih nama dark mode toggle sama dengan dokumen get element by ID. Kita masukin tadi dark mode toggle. Oke, lalu di paling bawah sini kita kasih komentar aja dark mode ini ya. Kita konsol dulu deh, konsol yang lagi dark mode toggle. Oke, kita cek di konsol, klik kanan inspect, lalu di konsol kita cek. Nah, ini udah ada ya, udah muncul, ini udah sini. Nah, kita di sini mau kasih dia listener, yaitu kalau dia berubah atau change, kita bisa kasih dark mode toggle .add event listener. Eventnya itu adalah ketika dia berubah atau change. Lalu
bikin sebuah function, anonymous function. Sini misalnya kalau dia berubah, kita konsol lagi ya, console.log dark-mode toggle. Oke, di sini belum ada apa-apa, tapi kalau checkboxnya ini berubah atau dia, nah ini bakalan muncul. Nah ini bakal terus muncul ya. Lihat, kalau dia nggak aktif atau mati atau nggak kecek, tetap muncul. Kalau kecek juga bakalan muncul. Ini yang bakalan kita pakai. Nah di sini kita langsung aja, kita bakal target bodinya dulu. Dokumen .body class list, kita mau tambahkan kelasnya tadi yang dark mode tadi ini. Kalau dia di toggle atau toggle, nah toggle ini fungsinya kalau ada kelas yang dimaksud, di sini kita mau tambahin dark mode. Nah jadi kalau body udah punya kelas yang dark mode, nah maka kelas dark mode ini bakalan di remove atau dihilangkan dari body tersebut. Tapi kalau body nggak punya kelas dark mode, nanti kelas ini bakalan ditambahkan ke body atau elemen yang udah kita target. Kita coba, kita save, kita balik lagi. Oke, sekarang kalau kita klik yang ini, harusnya bakalan berubah ya backgroundnya menjadi hitam sesuai dengan apa yang udah kita bikin di CSS tadi. Nah oke, dia udah berubah ya jadi hitam. Kalau kita klik lagi, dia berubah jadi normal atau putih lagi. Oke, kita bakal ngelakuin hal yang sama ke semua elemen yang udah kita bikin stylenya di sini. Setelah body, kita ke card. Di sini kita bisa pakai query selector ya. Selector, jangan lupa kita kalau query selector kita harus bikin untuk kelas itu titik, nama kelasnya card. Class list sama toggle sama dark mode. Kita cek lagi, klik, nah udah berubah, udah sama. Oke, sekarang tinggal yang button. Lalu button ini ya, button dokumen query selector button class list toggle sama dark mode. Oke, kita lihat, klik. Oke, udah berubah, udah semakin menarik ya. Nah tapi ini kayaknya masih terlalu flat ya, jadi nggak ada transitionnya. Nah dia cuma berubah gini aja, jadi kita bakalan kasih transition ke elemennya. Nah kita bakalan kasih di sini. Kita mau kasih transition ke semua yang udah kita bikin sini stylenya. Pertama kita kasih ke bodinya, lalu kita ke card, lalu kita ke inputnya, lalu ke kelas yang namanya button btn. Apa yang mau kita lakukan? Kita kasih dia transition all. Ini waktunya bisa kalian sesuaiin ya, misalnya 2 detik, S itu second atau detik, tapi di sini gue bakalan pakai 1 second aja atau 1 detik. Kalau kita cek lagi, kita klik, nah jadi dia berubahnya udah nggak langsung berubah atau flat, jadi kita bisa lebih enak lihatnya. Oke, nah di sini kan ada kayak biru-biru gini ya, ini kayaknya nggak bagus, kita bisa hilangin aja. Kita ke sini ya, input, kalau dia fokus, kita mau hilangkan box shadow none. Kita lihat dulu apakah, nah ini masih kelihatan ya, jadi kita perlu important, tanda seru important. Oke, udah berubah. Ya. Kalau di sini kayaknya masih ada biru-biru juga, border agak nggak kelihatan sih, tapi nggak apa, kita bisa hilangin aja.
border non important. Kita lihat ya, oke, udah hilang. Nah ini yang button masih belum hilang ya, kita kasih aja coba dulu ya, plus button. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, fokus box shadow. Nah important bisa apa enggak? Oh bisa, ternyata bisa ya. Oke, ternyata udah bisa. Oh, kayaknya ini kita nggak perlu kayak gini, nggak apa deh kayak gini aja. Kalau enggak nanti bordernya bakal ikut hilang yang di buttonnya. Oke, di sini kita udah berhasil membuat sistem dark mode sederhana di to-do list kita. Oke, nah ini kayaknya ada masalah ya, ini ikutan hilang bordernya. Berarti di sini kita jangan di sini ya, ini bordernya nggak usah deh, udah gini aja ya. Nah di sini nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi di sini bordernya tetap ada. Oke, jadi segini dulu video dari gue. Mungkin ini video terakhir ya dari tutorial membuat to-do list. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di channel Eliezer